Solskjaer. Oleh Solskjaer. Lo apa soundtrack Piala Dunia paling favorit dari dulu sampai sekarang? Ini ya kan, Samina Mina. Enggak, gue yang di Jerman 2006. Waving Flag? Bukan Waving Flag. Aduh, apa namanya? Jerman 2006. Apa 2000. ya Jerman yang 94? Bukan, belum lahir dong. Wah, Oh. masa sih? To win again, to na. Itu underrated sih. Aduh, gue lupa. Celebrate the Day. Coba cari Celebrate the Day. Itu Kenaan juga bukan yang nyanyi? Kenaan Bukan kanan, bukan. Itu orang Jerman. Itu aslinya bahasanya bahasa Jerman. Cuman akhirnya diubah jadi Piala bahasa Dunia 2006 itu. Sunda. Sunda lagi. Kayak lagu motor, so let's get the beat, cintaku adalah. Beat, besok sini ya, Beat. Oh itu. Apa lagi? Iya, 2006 kan di 2006. Jerman. Celebrate Siapa the Day. penyanyinya? Herbert Grönemeyer. Oke. Itulah pokoknya. Celebrate the day. Isa apa? Itu tadi. Waka. Ole. Bukan dia ini. waka-waka. Bukan. Nggak jadi. Cicak di Ini dinding. yang Via Valen ya. Asian Games dong. Yo ayo gitu. Enggak dong. Lu apa ada? Teng 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 teng. Elo. Iya, bukan semangat baru, itu Piala Dunia juga kan, cuma dari Indonesia ininya. Iya sih. yang khusus Ya Indonesia. sponsornya kan karena Iya. si Sangat baru. Cola-Cola Si itu. Kopo itu. Mm-mm. Ya. Yeay. Nanti juga akan ada kayaknya kita. Karena kita Ada sih. lolos. Lebih Iya, besar iya. lagi. Semoga ya. Amin. Lolos. Semoga. Lah nabunglah ke Amerika Serikat, kita nabung dolar hari ini. Viv, lo jujur deh, setelah 3 pertandingan selesai kita lakoni, seberapa yakin lo kita bisa di peringkat 2? Jujur, pasti lo udah bikin hitung-hitungan nih, Udahlah. ya kan? Ya kalau balik lagi sih, Dok, sebenarnya targetnya Pak Erick Thohir nih peringkat 3 sama 4. Jadi kan ini saat ada grup A, grup B, grup C kan. Iya. Setiap grup tuh 6 tim. Tim yang finish di peringkat pertama kedua setelah 10 pertandingan home away ini langsung lolos Piala Dunia. Betul. 3-4 bakal lanjut ke ronde Playoff keempat. lagi. Iya. Ronde keempat tuh digabungin tuh dari tiap Afrika juga kan? 3-4. Belum Pak. Oh belum ya? Ronde 4 itu nanti dari kan ABC nih. Iya. Biar peringkat 3-4-nya diadu lagi. Iya, Oh semua 3-4? Semua 3-4 diadu itu lagi. very last chance berarti. Belum juga. Oh, Nanti belum kalau juga. misalnya nanti itu kalau nggak salah ronde keempat tuh 1-2 bakal pertama ya gue lupa. Yang pertama itu bakal dapat tiket, tapi ntar yang keduanya tuh nanti diadu lagi ke ronde kelima sama nanti plus interkontinental. Kita ngelawan ya kayak waktu itu Olimpiade loh, kita lawan Guinea kayak gitu-gitu. Oh, Makanya banyak sebetulnya ya. Masih tahun- panjang Iya. sebenarnya. Dan makanya sebetulnya tahun ini dibilang kansnya lebih besar karena memang dibuka lebih banyak lagi slotnya Iya, kurang slotnya lebih oleh gitu FIFA ya. lebih banyak lagi. Nah itu. Oke. Ya kalau dibilang yakin sih sebenarnya 3-4 tuh realistis lah. Kalau peringkat kedua ya It's still a dream, It's tapi Iya. possible banget untuk masih bisa kita capai. possible sih masih. Iya, Karena apa iya. kita kan kemarin juga bisa nani Bang Arab, nani Bang Australia. Ya Iya. sakit hati sama Bahrain gitu kan. Betul. Apalagi nanti kita berarti lawan Arab kan di GBK ya kan. Hmm. Sama Bahrain di GBK Iya, juga. iya. Langsung tuh sound system horeg tuh yang gede-gede itu di Kita hotelnya bawain. ya kan. Itu viral Sama banget kembang ya, api. horor. Sebenarnya satu istilah yang aku belum pernah dengar sebelum Sama iya. tahun ini gitu. Gua pun setelah nge-host Detik Sore baru tahu ada yang ternyata tradisi masyarakat Indonesia itu Iya. sound horeg namanya. Sound system yang gede jadi ntar di hotelnya Bahrain mereka lagi tidur Iya. disetel, kaca pecah. Wah, langsung tuh. Itu kita didenda gak sih? Kita bilang aja itu bagian dari budaya kita kan. Iya. Lokal. Karena kan Makanya dimulai dari sekarang aja biar Iya. nggak seolah-olah itu sengaja ya. kan wonderful Indonesia kan. Maksudnya emang tuh budaya kita. Kita kan banyak yang Betul, nyanyian wonderful ya kan. Indonesia. Iya sih. Tapi Coba. kata mereka kayak, I don't think it's our first time ya ke Indonesia. Kok ini budaya baru? Langsung gitu. trauma ya? Itu Coba ya, trauma. kita boleh nggak melakukan itu? Kita tanya sama orang yang mestinya juga bisa memvalidasi, boleh nggak kita melakukan itu? Kita akan ngobrol barengan sama Bang Arya Sinulinga juga, Detikers Esko PSSI. Oh belum, tadi Belum, katanya oke. udah. Gimana sih Bapak? Belum. Oh Enggak belum. apa-apa. Oh itu spillnya bahwa nanti Iya. akan ada Bang Arya juga di sini. Betul. Oh oke. Oke. Coba kita cek VAR dulu ya. Kita Boleh, cek boleh. VAR dulu. Oh, belum Boleh. ada. Belum ya. Terus Oke. ngasih taunya ambil makan kerupuk. Emang untung live ya. Oke, kita hari ini Nah. jam 7 malam. Betul. Timnas Day. Ya, Timnas Day. kita akan ke apa tuh nama stadionnya adalah Qingdao Youth. Qingdao di China. Iya, di China juga yang memang sebelumnya udah pernah dipakai untuk
pertandingan Olimpiade. kelas FIFA nggak sih? Ya, Iya, sudah sudah standar FIFA stadionnya sih. Oh, oke. Tapi Indonesia belum pernah bertanding di Kayak belum di sana. situ ya. Oh belum pernah Pak. Setahu gue belum Sana. pernah deh Pak. Pertandingan terakhir tuh kita lawan China apa? Kita Berapa tuh- skornya? Wah kita head to head sebenarnya kalah dibanding China gitu. Terakhir kita menang 1987 Kings Cup 3-1. Dan kalau untuk head to head memang udah siap. Oh, aku jadi gue yang Kita trust issue ya sama suara-suara yang ada dari depan sana. Mending kita abaikan saja dulu. Lanjut Pak, lanjut sebentar itu Pak. di head to head nih gue baca datanya ya. Iya, Head to iya. head ini ada 21 duel yang sudah dijalani antara Garuda lawan Dragon Team julukannya China. Hmm. Indonesia cuma menang 3 kali atas Cina. Cina menang 14 kali dan 4 hasil imbang. Jadi memang ya kalau melihat sejarah yang dulu kita masih di bawahnya China, tapi sekarang ya komposisi pemain kita sudah baru ya kan, dan beberapa tahun terakhir STY juga sudah mengubah gitu kan skuad di timnas. Harusnya bisa menang sih, 3 poin sih. Iya, termasuk juga sebetulnya dari kemarin juga isunya begitu kan, kita throwback lah ya prestasi kita dengan lawan-lawan kita juga. Ada beberapa tim seperti misalnya Australia, Iya. termasuk Bahrain juga kita kalah poin lah, tapi ternyata juga sebetulnya di tahun ini dengan Iya. improvementnya tim kita. Nah itu Oke lah. makanya King Indo lagi bangun kan sebenarnya nih. Makanya udah mulai hujan, udah mulai ini. Oh, it's a sign ya, Oh. nature sign ya. Kan hujan bawa berkah. Oh iya. Berkahnya semoga menang ntar. Guys katanya Bang Arya udah ada. Coba kita sapa sekali lagi. Kalian deh yang nyapa, takutnya gue salah lagi. Boleh, coba kita akan ceki-ceki. Sudah bergabungkah bersama dengan kita Bung Arya? Bang Arya, Bang Arya selamat Sinulinga. sore Bang. Nah sudah ada. Sore. Selamat selamat sore. sore. Bang Arya gak ke Kartanegara? Ketawanya gitu lagi. Katanya dapat menteri apa tuh yang baru nomenklatur yang enggak ya Bang ya? Enggak lah. Enggak ya. Masih sibuk juga berkutat untuk mempersiapkan nanti pertandingan nanti malam ya Bang Arya. Boleh dong Bang, Iya, gimana? kita ngobrol-ngobrol dulu soal ini. Afif mungkin ada pertanyaan apa yang mau ditanyain ke Bang Arya? Bang Arya, update pemain timnas sejauh ini bagaimana Bang? Kan terakhir Jordi Amat cedera tuh Bang, udah dipulangin. Terus Sandy Walsh sempat cedera ringan Bang. Kan kita masih punya stok-stok pemain lah ya. Justin juga masih oke kan, main kan. Kemudian juga kemarin kita lawan Bahrain, ada pergantian pemain kan juga nggak begitu berat ya, tetap bagus gitu. Malah babak kedua lebih baik lagi daripada babak pertama kan. Nah, jadi artinya kita dari stok pemain sih sekarang ini cukup lah untuk STY untuk bisa memainkan pemain yang dia butuhkan yang mana aja gitu. Kita tahu bahwa pemain-pemain kita juga banyak yang belum main itu kan. Iya. Eliano kemarin sempat jadi pemain pengganti kan. Pengganti jadinya masuk dari Iya. cadangan. Oke. Bang Arya, Nathan aja kan ya? pemain pengganti juga kan. Betul. Nathan pemain pengganti, Rizky Ridho pemain pengganti, ya kan? Iya. Gitu. Jadi harusnya kekuatan hari ini walaupun punya banyak beberapa pemain mengalami cedera, kita masih bisa dalam kekuatan full ya Bang Arya ya. Iya, mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan. Bang Arya, ini juga kemarin kan jadi salah satu sorotan adalah soal wasit ya. Soal wasit di Iya. pas melawan Bahrain. Lupa lama nih. Yang sekarang ini juga belum mulai pertandingannya wasitnya udah disorot duluan gitu. Bang Arya. Sampai harus memposting doa Benar. tolak bala lah, Di kurang media lebih lah sosial. ya, iya. Tolak bala benar. Tolak bala karena memang last sentence-nya itu adalah ya dijauhkan dari kemarahan. Iya. Betul. Dari doa itu ya. Dari doa. Pertanyaannya adalah Bang Arya, kalau untuk yang sekarang ini setelah ada kontroversi kemarin, apakah PSSI melakukan pendekatan gitu? Apakah memastikan gitu ke AFC bahwa tolong dipastikan wasit ini yang memimpin pertandingan selanjutnya seperti apa, untuk pertandingan yang lawan China seperti apa, Bang Arya, pendekatan untuk kepemimpinan wasit? Yang pasti kan kita kemarin protes kan ada 2 poin. Yang pertama mengenai waktu yang diperpanjang kok lebih daripada perpanjangan yang sudah ditentukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga mempertanyakan kenapa wasitnya, ini kan tandingnya lawan Bahrain, tapi kenapa wasitnya satu federasi sama Bahrain gitu. Harusnya kan dari federasi lain yang diambil gitu kan.
Itu yang kami harapkan sih udah jadi satu perhatian mereka lah. Dan saya rasa juga AFC pasti udah sangat perhatian gitu dengan kondisi yang ada gitu Iya, ya. iya. Kemudian wasit yang sekarang juga saya rasa inilah kan udah tahu kondisi, udah dikawal sama netizen dan supporter kita. Mudah-mudahan lebih baik lagi tuh nanti dia memimpinnya gitu. Kan Lebih dia baik, pasti lebih lama adil ya juga. maksudnya ya. Iya, artinya kita kan nggak minta untuk dibela ya. Yang pasti kita minta fair aja gitu kan. Tolong fair dong gitu kan. Tolong wasitnya jangan aneh-aneh gitu ya. Fair aja. Fair mengadili dengan baik lah gitu kan. Itu yang kita butuhkan gitu. Oke. Dan bahkan Bang nih soal Bahrain juga Bang, ini kabar terbaru kan dari Pak Sumarji menyebut kalau protes PSSI ditolak AFC nih Bang. Katanya AFC menyatakan protes tidak diterima dan untuk lebih jelasnya meminta kirim surat ke FIFA. Itu ada update-nya nggak Bang? Jadi bukan ditolak seperti itu, tapi dia bilang bahwa hal-hal yang protes seperti ini bisa langsung ke FIFA gitu. Oh gitu. Jadi bukan ditolak protesnya ini, tapi dia bilang ke FIFA gitu. Lantas ke FIFA-nya Gitu. sudah di follow up belum Bang? Oh sudah. Sudah. Sejak awal kita udah follow up itu. Sejak tanggal 11 surat kita udah sampai ke FIFA kok. Oke. Responsnya sudah ada Bang? Belum ada. Dan kita udah minta ke AFC untuk, artinya AFC juga kita beritahu bahwa kita sudah kirim surat ke FIFA gitu. Cuma kemarin kan sekjennya mungkin ini ya, mungkin adminnya nggak beritahu kalau udah ada email gitu. Lagi libur kali Bang. Iya betul. Sampai Bang Arya bikin Iya, video kita nggak di IG juga kan soal yang itu. Iya, jadi ada bukti kok udah diterima emailnya, kan terbukti dia bikin surat tanggal 15 kan ke kita. Hari ini kita ya kirim, artinya kan udah sampai. Setelah dicek emailnya, oh iya dia ada email ternyata. Belum tahu aja AFC Pak Erik dekat sama Presiden FIFA nih. Bestie ya. Tapi Pak Bang Arya, yang saya yang menarik menyoroti soal Pak Erik yang katanya ngirim pesan satu-satu nih Bang ke para pemain timnas setelah Bahrain kemarin kan, katanya ya pasti mental pemain sempat drop sih Bang gitu, dan memang Pak Erik bilang kalau ya saya sudah text message satu-satu gitu, udah menyemangati gitu Bang. DM IG masing-masing Ya mereka nggak mungkin kirim pesan lah gitu Pak Erik. Tapi memang bisa dilihat kalau sosok Pak Erik nih Bang sebagai, bisa dibilang sebagai bapak yang mengayomi gitu Bang ya untuk para pemain ya Bang ya. Beliau sejak ketika memimpin PSSI udah begitu sejak awal ke para pemain, akan DM, WA mereka atau apa gitu ya. Dan itu dilakukan oleh beliau, jadi nggak sekarang aja. Jadi ketika mereka kan, ini kan Pak Erik kan nggak ketemu mereka kan, bertanding kan. Nah, karena nggak bertemu mereka ya Pak Erik lewat direct message langsung ke mereka gitu, di DM, memperkuat dan inilah mentalnya pemain dikuatin lagi kan. Pak Erik kemarin khawatir karena mereka marah dan sebagainya. Apapun dibilang, kita sebagai federasi, supporter semua kan merasakan ketidakadilan itu, apalagi pemain. Yang berada di lapangan, yang merasakan. Mereka yang di lapangan, mereka yang merasakan semuanya. Mereka yang teriak-teriak sejak awal, ini udah 86 loh, udah lebih loh, udah lebih loh, udah gitu kan. Kan ada tuh mereka tetap nanya-nanya ke wasitnya, dicuekin, itu kan mereka langsung yang di lapangan merasakan itu. Mereka sendiri yang merasakan semua apa yang di lapangan. Misalnya kalau kok ini kita jatuh itu dibiarkan misalnya. Kalau Bahrain jatuh, wah itu inilah lebih diperhatikan misalnya kan. Itu kan dirasakan langsung oleh mereka. Artinya mereka yang paling merasakan sakitnya itu kan. Nah, wajar kalau kita akhirnya Pak Erik itu akhirnya menghubungi satu persatu pemain. Tapi sih pemain kita juga bagus-bagus ya dari karena mereka udah biasa dengan kompetisi yang tinggi, kan bisa kita lihat jawabannya Jaijes kan ngomong, ya di sepak bola apapun bisa terjadi, jadi kita harus siap gitu. Gitu Mas. Lalu untuk pertandingan malam ini melawan China, ada hal spesifik mungkin yang disoroti oleh PSSI untuk bisa mencuri poin nanti malam, Bang Arya? Yang pasti kita udah
bagian kita federasi sudah melakukan yang usaha maksimal lah Mhm. untuk semua support mereka bagaimana gitu ya. Mulai dari kemarin kita siapkan pesawat charternya sehingga mereka bisa langsung terbang. Selesai tanding mandi sebentar bersih-bersih langsung sana sehingga recovery-nya juga bagus. Kemudian kita juga cari tempat yang baik lah dan sebagainya. Soal ada seperti kita Pak Marji bilang, Cina juga melayani kita juga sangat baik. Jangan lihat busnya misalnya, wah ini kok busnya ini ya, tapi udah. Tapi yang lain-lain sih oke gitu. Jadi sebenarnya ini usaha-usaha maksimal udah kita lakukan. Ya sekarang kita tinggal menunggu pemain dan pelatih nih menjalankan semua langkah-langkah mereka karena apapun dibilang mereka yang paling di lapangan dan mereka yang sekarang berhadapan. Tapi dari kita udah ke sana arahnya gitu. Jadi kalau dari hal-hal teknis sih nggak ada lagi ya yang bisa kita lakukan. Itu udah mereka lah yang akan kita percayakan dan kita sekarang doa aja Mas. Kita berdoa aja lah udah. Oke, pasti Iya, Pak iya. Bang Arya. Tapi Ya, sebetul nah makanya kan kita segala upaya secara manusia udah kita upayakan. Berikutnya kan udah Tuhan kan. Let God do the rest ya. Kecuali tadi kita nggak maksimal gitu ya. Hmm. Kecuali tadi kita nggak maksimal. Wah ini masih ada kurang ini kurang ini. Kita ini kayaknya udah kita maksimalkan lah apa yang udah kita upayakan gitu. Hmm. Bahkan salah satu upaya terbaru PSSI kan mendatangkan Kevin Dix nih, Kevin Bang Dix. Arya. Kira-kira kapan nih Bang Kevin Dix bisa segera main? Karena memang kabar yang beredar kan ya sekarang lagi pergantian kekuasaan gitu kan. Mungkin nanti sedang DPR tertunda gitu. Bahkan Pak Erik juga kemarin sempat mention ya kalau nggak November mungkin Maret. Itu gimana Bang? Ya bisa seperti itu. Kita nggak kan teman-teman tahu bahwa kami ini PSSI nggak pernah mau kasih janji ya. Nggak ada itu janji nggak pernah ada. Yang ada bukti-bukti aja gitu. Mantap. Karena kan kita nggak pernah, wah kita akan ini, kita akan enggak. Tapi yang pasti seperti kita Pak Erik, ya kita optimis lah untuk bulan Maret. Maret ya. Ya, Karena memang tapi prosesnya cukup kita panjang ya. upayakan November. Oke, diupayakan Oke. November. Tapi optimisnya Maret. Optimisnya Maret. Tapi Kevin nonton nggak nanti Tapi- yang di China, Bang? Enggak. Oh enggak ya. Dia udah kembali ke Denmark. Denmark. Ya, udah balik ke sana. Dan kita juga belum tahu nih jadwalnya bagaimana. Jadi kita akan lihat jadwalnya Kevin bisa nggak main November atau gimana. Kita belum tahu semua nih. Jadi kan selalu tuh ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama kondisi di kita yang melakukan proses naturalisasi, ya. Yang kedua kondisi pemain dan klubnya sendiri juga. Apakah diperbolehkan atau nggak diperbolehkan kan Iya, gitu iya. kan? Tentu. Nah kalau kedua-duanya klub, udah mudah-mudahan jadi barang itu kan gitu. Mantap. Tapi kalau ada yang nggak klop salah satunya ya agak mundur. Mudah-mudahan sih bulan Maret kita optimis sih ya. Selambat-lambatnya Kalau Maret belum- lah ya Bang ya. Iya, tapi kalau bisa November ya Lebih kita baik lagi. syukur alhamdulillah lah gitu. Iya. Ya yang terbaik yang kita lakukan lah. Kan ini kan udah mepet juga karena apa? Kita main kan tanggal 15 ya, Iya, 12 November. Dan suara dari banyak supporter timnas minta kalau boleh selanjutnya penyerang Bang Arya. Ada nggak? Requestnya. Request Bang, Iya. request. Apakah ada dalam pipeline? Ya kita ini kadang-kadang supporter nih kayak dikira kita bisa ngambilin orang suka-suka gitu ya. Emang kata supporter Ini- gitu. Teman-teman harus tahu ini bukan klub gitu loh. Iya, betul. Beda ini loh. Namanya juga Kalau euforia, kita- Bang. Iya Bang. Heeh. Soalnya Iya. tangan Pak Maksudnya Erik sakti banget Bang, soalnya Asli. Bang. kita gini, kita euforia boleh, tapi ini bukan klub. Kalau klub kan tinggal patok gitu ya. Ini kan main timnas, artinya dia harus pindah warga negara, Heeh. harus pindah federasi. Jadi banyak banget konsekuensi yang harus diterima oleh mereka yang pindah Oke. warga negara. Jadi ya tidak segampang kalau klub gitu. Tapi masih ada nggak Bang Tapi ini? kan kita lihat juga kan. Kemarin kan ada siapa dari pemain mana nih? Malik ya. Dari liga kita ambil kan cukup oke juga. Walaupun dia sih baru main sebentar udah berdarah-darah itu Oh, kepalanya Malik ya. kan gitu ya. Iya, Malik Rizaldi. Tapi inilah artinya liga kita pun udah mulai memasok juga pemain-pemain yang bagus untuk kita gitu. Jadi pokoknya segala daya upaya-upayakan lah. Kami lagi nyari striker. Ya pasti kita cari upaya tapi ya
sampai hari ini kita belum berani mengatakan ada. Oke. Belum berani. Soal simpang siur, wah di luar tuh sana ada yang mau katanya. Ya kita belum tahu. Ketika nanti ketemu beda lagi gitu kan. Bener gak? Siap. Pokoknya yang terbaik Gitu, kita Mas. nantikan Bang Arya ya. Iya. Sama mungkin Ah, ah. terakhir ini soal prediksi ya nanti malam. Bang Arya nonton dari mana Bang nanti malam Bang? Anyway. Nobar. Nobar ya. Berapa prediksi skor Bang? Ya kita berapa aja terserah deh yang penting 3 poin. Yang penting 3 poin. Amin emang Amin, berapa aja berapa. betul. Itu yang Iya. terpenting. Ya mau berapa silakan atur. Yang penting 3 poin. Oke. Doa itu doa. Pengennya siapa yang nyetak gol Bang? Ada nggak? Kalau boleh frankly speaking. Kalau lihat ya style-style gayanya Ragnar gitu ya. Atau Bang ya J, kembali Bang lagi J. Rafael gitu. Ragnar sama Rafael ini kan sudah beberapa kali membuktikan juga ya gitu. Iya. Atau mungkin kalau mungkin bisa tendangan mautnya dari jauh misalnya Tom Hai atau Verdong gitu. I see. Asik ya. Mantap. Amin ya. Doa Amin, kita amin, bersama. amin. Iya. Semoga 3 poin Iya. untuk malam ini. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Bang Arya untuk waktunya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan Terima kita bisa ngobrol lagi Bang ya. Sukses untuk nobarnya nanti malam juga. Terima Terima kasih, Bang sama-sama. Arya. Terima Selamat kasih. Sore. Nanti di jalan Bang. Sore. Oh, pasrah tapi ini harapannya tinggi lah ya untuk dapat 3 poin lah. Tapi emang soal euforia, menarik sih dok. Euforia ini emang timnas lagi gede banget euforia kan. Tapi jangan sampai kita tuh terjebak ke dalam berita-berita hoax gitu. Maksudnya Apa yang berita hoax? kayak kemarin yang wasit Oman kan yang Ahmad Al-Kaf itu Kaf, kan ya. sempat ada yang di sosmed itu yang dia katanya langsung ngomong terus bilang katanya wah ini permintaan maaf nih gitu. Ah, Dan kalau kita dan ya tim Detik Sport telusuri itu sebenarnya video dari berbeda gitu. Maksudnya tapi ya karena orang-orang wah ini minta maaf gitu. Maksudnya ya oke euforia boleh tapi ya jangan Jangan sampai sampai semua informasi jadinya iya, ditelan-mentah. Bahkan ya. ketika pelatih Jepang Haji Memoriyasu sempat viral juga tuh di sosmed Iya. katanya pelatih Jepang nanti Indonesia bakal lolos sama kita gitu. Nah kita juga dari tim redaksi kita cross check kan. Pertama ya kayaknya orang Jepang gak mungkin maksudnya bukan sepede sih apa ya bukan. kelakar itu gitu ya kan. Tapi ya karena itu mungkin potongannya quote-nya dipotong-potong begitu Iya, kan iya. bisa jadi. Cuman ya itu baik lagi ya. Kita tetap euforia boleh tinggi gitu ya. Yang intinya mendoakan yang terbaik buat timnas sih. Iya. Paham sih ketika itu terjadi karena memang euforia yang terlalu tinggi tadi kayak semua orang berusaha untuk dapetin update terkini Iya, dia yang nge-share bahwa Iya. dia yang tahu Dapet lebih duluan banyak gitu ya, punya informasi duluan, willing to share gitu untuk Share. yang terbaru pick gitu me. timnas Aku ya. tahu duluan loh. Cie. Oh, pick me tuh gitu. Nggak juga sih. Aku. Iya, jadi kayak aku yang paling deh, si paling gitu. Padahal sebenarnya harus tetap di cross check. Walaupun sebetulnya ya tone-tone dari berita yang Positif sebenarnya. iya positif dan Iya, diharapkan sebetulnya Iya. kemarin. over pride mungkin ya. Overpride, Jadi iya, kayak jangan aku terlalu ingin tinggi melakukan lah. semuanya gitu. Aku ingin begini. Tapi itu harusnya Gitu. dirasain ya sama pemain timnas. Maksudnya support dari supporter Pasti, Mbak. ini juga kekuatan yang nggak kalah Iya. tingginya gitu buat mereka bertanding di lapangan saat Orang ini. lucunya kan ada pemain timnas Kelvin Verdong kan. Heeh. Mainnya kan oke banget tuh dari kemarin. Tapi emang Kelvin Verdong ini tipe pemain yang jarang update di sosmed. Jadi di akun di fotonya Kelvin Verdong tuh orang-orang, "Bang, ini update apa Bang? Sekali-kali Bang." "Bang, gimana sih Bang?" gitu. Foto lamanya Iya, justru yang pokoknya gini. datang diem-diem, main diem-diem, pulang diem-diem udah. Kan kalau yang lain kayak match day. Beda sama Sandy Walsh ya yang selalu Wah, update itu ya. mah Bang Kumis Bang Kumis sekarang. ya kan. Lagunya kopi dangdut lagi. Iya bener. Tapi ada fun fact juga, ya karena aku juga nonton juga seringnya adalah bersama dengan teman-teman perempuan Aha. fans dari timnas juga yang Aha. sebetulnya kita juga punya penilaian. Kenapa ngefans sama dia tuh ada penilaian lain lah ya. Termasuk juga adalah ternyata banyak banget di antara teman-temanku yang ngefans sama mereka selain karena mainnya bagus adalah karena mereka sering update di exclusive content. Oh iya. Di subscribe-nya dan ketika Murah-murah lagi kan. Sebulan cuma 7.500, Iya, ada yang 9.000. 9.000. Afif ada yang subscribe nggak? Ada sih.
Siapa? Siapa? Ada lah pemain timnas lah. Iya, gitu. Demi ini kan, demi konten Tahu. pemberitaan. Iya, Karena kita tahu. pengen tahu Betul. juga. Temen Ya. lu banyak tuh yang gitu. Yang cewek-cewek banyak tuh. Terus Apa aku sih nanya, biasanya yang diupdate di situ? Nah, tadi kan gue nanya. Coba ya. Coba lihat dong gitu. Kayak Ah. siapa tahu ingin subscribe juga. Oh ya, share aja. Sehari-hari latihannya tuh Lebih apa personal aja, lagi. lebih personal lagi dan Oh. kayaknya mungkin entah ya, mungkin karena memang eksklusif konten dan juga orang-orang yang mungkin lebih tercurate juga. Hah? Jadi mungkin mereka lebih terbuka, lebih banyak ngobrol lah Hmm, intinya gitu. dengan audiensnya gitu. Dan gak ada yang salah sih fansnya. sama Ali tuh. Nggak ada yang Nggak ada yang salah. salah. Gue ada gabung ke grup-grup yang gratis yang yang grup chatnya tuh bisa ini juga kan, interaktif kan di sana Iya, tuh. tuh. Memang yang biasa jadi Oh tuh share-share harganya itu tuh, adalah harganya tuh. Harganya Arhan- beda-beda ya. Arhan Oh, paling Arhan mahal. 49.000. Arhan 49.000, Rafa 9.000. Arhan, per by the way ada yang subscribe nggak? Apa sih yang di-share sama Arhan? Katanya nge-gym. Oh, Iya. nge-gym. Hmm. Ada Ya lagi? iyalah, pasti semuanya Oh, ya. nge-gym. Pokoknya kegiatan olahraga. Iya Iya. ya, olahraga atau enggak menu olahraga hari ini tuh apa aja gitu. Dan lebih ke hey guys, I'm going to this place Inilah hari ya, ini, a hari day in ini. my life gitu-gitu Iya, lah day ya in my kontennya life lah, ya. kurang lebih seperti itu. Viv nanya lagi dong soal ini, kan sering kali yang jadi bukan sorotan sih, apresiasi teman-teman nih bahwa timnas yang sekarang ini antar pemainnya tuh kompak banget, walaupun mereka dari klub yang beda-beda, baru pertama kali ketemu, nggak banyak waktu gitu untuk bisa bonding gitu, tapi kelihatan sangat bonding gitu. Iya, iya. Ini sesuatu yang spesial atau memang ya di timnas lain juga kayak gitu kok kelihatannya, atau cuma konten doang, atau Iya. gimana menurut lo? Sebenarnya yang menarik kemarin sebelum Bahrain tuh ada wartawan Bahrain nanya ke Sintayong kan. Ini kok pemain Indonesia kayaknya fun training nih gitu. Maksudnya bercanda-bercanda kan di timnas Indonesia juga diposting gitu kan, bercanda-bercanda lah apa Betul. segala macam. Tapi Sintayong jawabannya sangat sangat tegas sih. Dia bilang kalau ya itu ketawa-ketawa sebenarnya mereka enjoy sama latihan gitu, dan ya Sintayong maunya ya mereka enjoy supaya nanti strategi formasi bisa jalankan dengan baik dan benar gitu. Dan memang karena kan pemain keturunan kita juga banyak dari Belanda dan juga ya kata timnas pusat ya kan dari Belanda dan juga mereka tuh sebenarnya udah bermain di timnas Belanda kategori kelompok umur gitu. Iya, Kayak iya. misalnya ya Kevin Dix nih yang baru, dia tuh pernah main bareng Calvin Verdong, dia tuh seniornya Martin Paes gitu kan. Jadi ya memang sebenarnya bondingnya udah lama sih Do menurut gua. Dan ketika datang ke sini pun ya pemain-pemain kita yang di sini kayak Witan, Rizky Ridho, kayak Marcelino, mereka juga menerima dengan senang hati gitu kan. Bahkan ketika Paes datang, Hernando sempat ditanya, wah ini gimana Hernando nanti posisinya di timnas diambil dong. Ya Hernando bilang, ya kalau dia datang justru gue bisa belajar gitu, gue bisa menambah ilmu gue juga gitu kan. Ya bahkan Rizky Ridho ketika Mes datang juga kan, gimana nih Rizky Ridho ya, Rizky Ridho dengan bijak bilang ya nanti sih bisa belajar kok dari dia gitu. Iya. Dan memang kompetisi di suatu tim itu penting banget. Jadi memang ya kalau misalnya timnasnya itu aja ya itu aja sih gitu. Tapi dengan banyaknya pemain berkualitas ya mereka bakal saling kompetisi gitu. Gue mau main jadi starter nih gitu. Iya, soalnya kalau bicara soal konten yang di-share di sosial media kan sekarang kita berkaca ke klub-klub lah ya. Klub-klub Eropa kan sekarang banyak tuh yang sebelum latihan mereka bikin konten pemain-pemain datang segala macam terus bercanda segala macam, kayak itu udah biasa kita Udah lihat di biasa, Eropa ya. gitu. Apakah artinya canda tawa dan relax di lapangan itu dibawa sama pemain-pemain internasional ini yang membuat akhirnya pemain-pemain tuh Iya. lebih kayak enjoy lagi di Mungkin lapangan sih, gitu. bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi Iya, kayak bisa gitu jadi ya. kayak gitu. Jadi ada kultur yang dibawalah dari sana gitu yang Betul. sebelumnya. Meski harus dikonfirmasi lagi ke pemain Iya. timnasnya juga ya. Tapi Tapi memang kan itu itu yang kita kita rasakan lihat. memang lebih. Iya. Iya, dan pada akhirnya kita juga melihatnya kan seneng gitu kan. Iya, Maksudnya auranya positif gitu, dan ya pemain juga komentar di setiap medsosnya juga positif gitu. Betul. Dengan hashtag kasih makan netizen. Ya kan kita seneng akhirnya, kan kita tahu juga sebetulnya intensitas berjumpa atau tahu informasi mengenai para pemain timnas tuh nggak cuman pada saat mereka bertanding atau akan bertanding aja, tapi jadi daily content aja gitu. Oh, hari ini ngapain nih? Lumayan buat nambah jumlah subscriber itu mah. 7.500 dikali 1.000 orang lumayan ya Pip ya. Lumayan. Buat Apalagi Iya, tadi ngisi mencapai kuota. 49.000. kayaknya yang paling mahal masih dipegang sama Arhan Arhan. 49.000 ya. Followernya banyak lagi tuh. Kenapa katanya? 90 plus 6 sama dengan 99 Oh iya, masih ya. Kasih ya. ribu. Iya. Harga. Marcelino 39.000 Marcek tuh. 39. Marcek. Iya. Marcelino Oh, bagus sih 39.000. Membuktikan bahwa kualitas yang lokal ternyata lebih mahal ya daripada yang impor.
Iya. Atau Gitu lah. mungkin lebih luas aja kali ya untuk nge-share konten-kontennya gitu. Bisa jadi sih. Ya Oke. Oh ya, satu lagi untuk pertandingan nanti malam. Kan tadi kita sempat share bahwa kayaknya salah satu yang jadi sorotan saat ini di lini timnas adalah striker ya, lini Penyerang. depan gitu. Kira-kira ini jadi apa ya? Jadi momok nggak untuk nanti malam kita bisa nyetak gol, Viv? Untuk Sebenarnya Cina. Kemarin ya Rafael Struijk sudah buka puasa setelah 18 laga dia di timnas senior ya kan. Ya. Dan Ragnar juga berapa kali punya peluang. Ragnar bikin gol malah kemarin. Dan ya sebenarnya sejauh ini sih ya kegelisahan supporter timnas di netizen itu di dunia maya memang kita harus nyari striker baru nih gitu kan yang lebih gacor gitu. Tapi memang kalau dilihat kalau dari segi taktis memang Rafael ini kan tipe pemantul bola begitu. Dia oke lah dia shootnya nggak terlalu banyak tapi dia kan cover areanya kan sampai ke belakang-belakang gitu. Dia mau jemput turun bola. Pun ya kita masih punya Orat Mangun yang juga baru berapa laga kan sama timnas gitu kan Ragnar. Ya sebenarnya so far sampai saat ini cukup memuaskan sih gue lihat. Apalagi Mayu Kisardi yang dari Persebaya gitu kan. Kemarin tampil oke juga dia main di depan bareng sama Ragnar bareng sama Struijk. Ya mungkin kedepannya ya tadi seperti Arya bilang memang PSSI nggak pernah janjiin sih. Cuman yang kata tiba-tiba salaman sama Mbappe gitu kan. Katanya Mbappe dari Ciledug, ada darah Ciledug kalau nggak salah. Salaman doang nggak apa-apa. Iya, salaman nggak apa-apa, it's okay, bukan satu kenapa-kenapa. rahmi. Betul. Tapi kesannya kalau salaman tuh ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Iya. Erick Thohir salaman sama Materazzi kemarin juga kan. Oh iya. Banyak. Itu tandanya tidak ada dusta di antara kita. Sama Inter. Prediksi berapa dong prediksi dong? Prediksi ya, gua udah bilang kayak kemarin 2-1. Kita menang 2-1. Iya, Afif nggak salah bilang Gue 3-1. 3-1 ya kemarin. Isa? Gue juga 21 lagi. 2-1. Ya 3 poin yang Penting 3 poin benar. Iya. Doa kita Termasuk bersama. tapi cuaca gimana di Cina? Kemarin sempat hujan sih pas latihan. Tapi memang cuaca di sana karena rada ke utara kan memang dingin kan. Nah untungnya pemain keturunan kita yang di Eropa udah biasa. Suhunya tuh 18-an easy derajat gitu. ya kan kayak Emang oke. kayak di rumah gua aja gitu ya. Kayak di Ciwidey kali ya. Iya. Iya benar-benar. Atau Abis itu arahan kasih makan kayak di rusa Malang. kalau nggak salah. Iya. Pakai wortel. Beli tapi. Cuman itu kenapa kita harus 3 poin karena sekarang di klasemen ini kan Jepang pertama 9 poin. Terus di atas kita tuh Arab, Australia sama Bahrain ya kan. Mereka sama-sama 4 poin nih. Kita di bawahnya 3 poin. Jadi kalau kita dapat 3 poin, ya kita bisa langsung naik ke peringkat kedua atau 3 gitu. Iya. Dan Mudah-mudahan Jepang menang lagi ya. Jepang menang aja enggak apa-apa Iya, lah. nanti di GBK biar lebih slow gitu. Iya, mainnya. maksudnya abis dia dapat tiket duluan, Iya. abis itu turunin yang U9 gitu kan. Kunci. Tapi kayaknya Nuruninnya Izizaki gitu, nggak usah langsung Subasa ya kan. Iyalah, pokoknya ya si apa Kagawa lah main Kagawa lagi bisa, iya. gitu kan. Atau apa Nakata, iya iya. betul. Gitu si Nakata. aku tahu Hyuga kok. Oh juga ya. Iya dari juga lawan. yang Kirain lo baju mau di bilang green. tadi Kobocan atau bukan. Bakabon. Itu Itu dari Jepang beda juga sih. universe ya. Oke, 3 poin kita nantikan bersama nanti malam jam 7 Hopefully. ya Viv ya. Jam 7 Kick off ya. Kick off jam 7. Yang cedera cuman Jordi Amat dan Jory Sandy Amat dan Sandy Walsh. Emang kita Walsh. masih punya kedalaman squad yang oke sih. Tapi ya pelapisnya juga kita punya kualitas yang setara kok. Walaupun sebetulnya secara perjalanan long way to go tapi mendekati lah ya Iya. untuk menuju posisi-posisi yang diharapkan. Mari kita berdoa. Ada mantra-mantranya ya supaya menang kayak Humbal, humbal humbal. humbal. Wah. Oke deh, The Hat-Trick kita udahi dulu ya. Timnasnya Cina. Kenapa deh? Iya. Kunaon ya katanya gitu. Kenapa nih? Freak banget. Aneh banget. Bisa. Euforia sih boleh tapi B aja kali. Gitu. Oke deh, The Tickers kita junjung bersama, kita jelang bersama Yes. ke jam 7 nanti sambil nontonin Tik Sore sampai jam 6 ya The Tickers. Kita masih ada Jujur. sampai jam 6. Jujur aku gak sabar banget. Menyediakan cemilan apa ya untuk menonton kemenangan timnas malam hari ini.